Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selama ini hanya menjadi pesuruh, menjadi rasul, menjadi utusan iblis dan setan. Ya ndak nyambung dengan ajaran Rasulullah, ya ndak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Cahaya, yuk silakan bergabung. Yang sudah bergabung di atas, ayo monggo apa yang mau ditanya-tanyakan. Ini 1 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 1 sama dengan 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak kok Kang Mas? Enggak dapling. Enggak ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya nikmati di bawah saja Ustadz. Monggo silakan. Nggih, monggo sama-sama nyimak, yang di atas yang di bawah sama-sama nyimaknya. Sekarang apa yang mau disampaikan oleh kakangku Kang Ewah, silakan, gantian saya yang menyimak. Monggo. Saya ambil sesuai judulnya aja, Pak. Sesuai judulnya saya ambil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Artikan terjemahnya. Allah, wahai orang-orang yang beriman ya, innallah, Allah beserta para malaikat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat beserta Nabi, beserta orang-orang yang beriman. Saya sambung dengan salawat nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, Allahumma salli wa sallim alaihi. sampaikanlah salam sejahtera, salam rindu kami atas baginda Muhammad Rasulullah beserta ahlul bait dan sahabat-sahabatnya. Nuri kasari, nur yang selalu menerangi jiwa raga kami serta seluruh alam semesta. Wa madadika jari, pemberian rahmat dan kasih sayangnya yang tiada berkeputusan atas jiwa raga kami serta seluruh alam semesta. Wajmani bihi fi kulli atwari
Ya Allah ya Rabb, atas kuasa dan kehendak-Mu, pertemukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zaman. Wa ala alihi wa sahbihi ya nur, serta alul bait dan sahabat sang penerang jalan yang terang benderang. Ya nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik nurika sari wa madadikal jari wajbani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur azhar, jalan yang terang benderang. Ya nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wajwani fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur azhar ya nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya abdi ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika ya qurratain. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengubah dilanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salamun alaika ya Rasulullah. Bagaimana mungkin kita bisa selamat berjumpa dengan Rasulullah sementara iman kita beda dengan imannya Rasulullah? Sementara Rasulullah, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Itulah imannya Rasulullah.
Sedangkan kita tidak mau. Yang duduk ini bukan Allah, bro. Yang duduk aku. Yang berdiri ini bukan Allah, bro. Yang berdiri aku. Lah kita imannya beda. Yang mana mungkin kita bisa selamat berjumpa dengan Rasulullah. Jadi untuk bertemu dengan Rasulullah itu bukan secara dohir yang selama ini hanya angan-angan manusianya. Bertemu Rasulullah itu bukan seperti bertemunya jasad ini yang jaraknya 14 abad yang lalu. Tidak mungkin, muhal bila kita dipertemukan secara dohirnya. Akan tetapi yang pasti kita akan bisa bertemu kepada Rasulullah ketika hati kita sudah salam, sudah selamat menuju ke sisinya Allah. Itulah yang dimaksud pertemuan dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketemu dengan apanya? Ketemu dengan iman yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad tempo dulu. Ketemu dengan uripe Allah yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad tempo dulu, sambung sinkron dengan urip yang menghidupi diri kita. Jadi kalau hidupnya beda, ya terputus. Bila kita merasa yang paling hidup, yang paling wujud, yang paling nyata, ya terputus dari pertemuan dengan Rasulullah. Kenapa? Karena kita memilih menjadi rasulnya iblis, rasulnya setan daripada Rasulullah. Mbak dan semua Al-Bakir duduk di bawah mawon. Oh nggih, monggo. Jadi contohnya begini, seumpama iman yang ada di dalam dada saya yang wujud, yang nyata, yang hidup Abdul Halim sama dengan Anda semua, ya kan? Seumpama Allah datangkan Nabi Muhammad yang dulu sudah wafat, dibangkitkan lagi, didatangkan duduk bersama saya Abdul Halim. Kira-kira itu ada manfaatnya atau hanya sia-sia saja? Sedangkan imannya Kanjeng Nabi Muhammad dan iman saya beda. Apa bedanya Kanjeng Nabi Muhammad duduk dengan orang Bani Israel? Apa bedanya Kanjeng Nabi Muhammad duduk dengan orang Yahudi? Ya saya ini orang Yahudinya. Kenapa? Imannya tidak sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Meskipun aku Abdul Halim hidup masa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, toh tak ada gunanya dan sia-sia saja bila imannya tidak sama. Bukan begitu, Kang Mas? Nggih, Mbah. Leres. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tak bisa mensyafaati kita. Hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad tak akan bisa menolong dan mensyafaati kita. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi Muhammad dan hidup yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita. Sedangkan kita tak mau masuk imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya beda dong. Kita hanya minta pertolongan pada iblis dan setan. Kita hanya minta tolong kepada hawa nafsu kita sendiri. Ya salai sopo. Ya tidak akan sinkron pertolongan itu. Bila kita masih mengedepankan hawa nafsu kita sendiri sebagai sang penguasa duduk. Hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas rokokan. Hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa atas sholat, sholawatan, zikiran dan sebagainya. Yang mana mungkin kita akan ketemu dengan salamun qaulam mir rabbir rahim. Bukan kumpul dengan, bukan selamat berkumpul menjadi ahlillah. Akan tetapi kita selama ini selamat berkumpul menjadi ahli syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu tidak gaib, tapi siapa yang wujud di dalam hatimu, Allah kah atau dirimu, makhluk kah atau sang kholik, maka ya itulah syaitannya. Ya diriku inilah syaitan yang harus digempur. Digempur kapan digempurnya? Ya jangan lama-lama gempurnya. Waktu duduk gempurlah halimnya. Waktu berdiri gempurlah halimnya. Waktu sholat gempurlah halimnya. Supaya apa? Supaya
terlepas dari belenggu penjara Abdul Halimnya, sehingga hidup kembali kepada kesucian, terjaga dari Abdul Halimnya. Jadi musuh manusia itu bukan orang lain sebenarnya. Musuh manusia adalah musuh dirimu sendiri. Begitu, Kang Mas. Monggo, Kang Fitrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Saya mau mendengar Tuan Ewah juga. Iya, alhamdulillah. Sekarang gantian Kang Ewah, monggo. Lanjut aja, Bah. Saya lagi kosong ini, nggak tahu apa-apa ini. Lagi kosong ini. Begitu. Menerima saja. Menerima saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita selama ini hanya berfaham fahamnya faham halusinasi. Kenapa? Karena yang wujud manusianya ya fahamnya, ya keyakinannya, ya imannya, ya serba halusinasi. Seolah-olah hanya manusianya yang berkuasa untuk iman. Seolah-olah manusia saja yang merasa berkuasa untuk beramal. Inilah yang dimaksud manusia masih menduduki singgasana Tuhannya, manusia-manusia yang belum bertuhan. Meskipun manusia itu bilang aku sudah bertuhan, tapi toh di dalam hatinya manusia mengadakan Tuhan selain Allah. Ya gentayangan terus, pikirannya, akalnya, hatinya gentayangan terus kepada apa? Kepada yang diwujudkannya sebagai saingan-saingan Tuhan itu. Arwahnya gentayangan di dunia, gentayangan di amalnya, gentayangan di hartanya. Itulah yang dimaksud hantu yang bergentayangan itu. Kenapa? Karena mati su'ul khotimah. Apa mati su'ul khotimah? Tidak bisa pulang memulangkan apapun yang dilakukannya kepada lillah, yaitu yang dikatakan mati su'ul khotimah. Dan diadab, maknanya diadab, ya tersesatlah manusia dari jalan Tuhannya. Berarti mati husnul khotimah, berarti mati su'ul khotimah kan sudah bisa kita ketahui sekarang juga, Kang Mas. Iya tidak, Kang Mas? Iya. Kalau kita meyakini mati itu besok, pasti kita berharap-harap aku ingin mati husnul khotimah. Ya percuma bila husnul khotimah itu tidak diraih sekarang. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, maka di akhiratnya pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Ya tadi yang saya bilang tadi, rohnya gentayangan, tidak bisa pulang, jadi hantu yang selalu ketakutan dan yang selalu menakut-nakuti orang, suka berdebat dan sebagainya. Yaitu barangnya. Maknanya katanya banyak orang begini, ngapain makrifat segala. Iblis itu loh lebih makrifat daripada manusia. Siapa sih barangnya iblis makrifat daripada manusia? Ya ketika manusianya merasa dirinya makrifat, ya itulah barangnya. Itu barangnya. Kepada kita yang merasa dirinya kita punya ilmu, sudah makrifat, itu barangnya. Iblis yang merasa lebih makrifat daripada manusia, itu barangnya. Yo kita sendiri-sendiri ini barangnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين